Shalom semuanya. Bangkitlah jiwaku, bangkitlah jiwamu. Ya. Saudara, hari ini mestinya saya ada perayaan ucapan syukur. Sebab saya sudah berganti nama. Nama saya tadi disebutkan Yusman Nata Negara. Jadi saya punya nama baru. Nama saya Yusman Swardana Legawa. Ya. Oke. Saudara, pagi hari ini di Amerika, sore di Indonesia, saya mau sharing hal yang penting sekali ya. Dan ini saya sebut sebetulnya ini merupakan the secret of Christian salvation. Ya. Kita membaca satu buku, satu Alkitab setebal ini ya. Kan inti persoalannya mujizat terbesar Tuhan Yesus adalah keselamatan. Jadi apa yang kita otak-atik di sini? Utamanya adalah keselamatan. Sebab Tuhan mengasihi manusia untuk menyelamatkan. Dan ada perkara-perkara yang seringkali anak-anak Tuhan tidak paham secara detail ya, bicara tentang keselamatan ini. Mari yang pertama saya ajak semua melihat di dalam Yohanes 3:16 ayat yang setiap tahun berkali-kali ini disampaikan, dibicarakan ya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, tapi mendapat hidup yang kekal. Garis bawahi percaya dan hidup kekal. Hidup kekal berarti bicara keselamatan. Ya. Lalu satu ayat yang berikutnya kita akan melihat di dalam Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Garis bawahi itu hidup kekal, keselamatan. Dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Jadi dua ayat ini bicara siapa yang percaya Yesus, dia dapat hidup kekal. Siapa yang percaya Yesus, dia menerima keselamatan itu. Lalu satu ayat lagi, 1 Yohanes 2 ayat 25. 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Apa janjinya? Yaitu hidup yang kekal. Jadi janjinya itu keselamatan. Saudara ya, betapa pentingnya kita bicara keselamatan ini. Pertanyaannya gini, saudara. Kita ngomong hidup kekal. Hidup kekal itu kapan dimulai? Ya, kita menerima hidup kekal itu apakah nanti setelah selesai di bumi, kita mati, berikutnya baru, oh inilah hidup kekal. Kita punya hak untuk itu. Ya, apakah demikian? Jadi kapan dimulainya hidup kekal? Kita akan lihat di dalam Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Begini bunyinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, jadi ini kembali bicara hidup kekal kepada siapa yang percaya. Saudara, saya cari tahu, saya lihat itu di bahasa asli sama di bahasa Inggrisnya, peristiwa ini tata bahasanya kapan? Ini peristiwa ini ditulis begini. He who believes
Lalu dikasih keterangan, believe siapa? Believe in me as Savior. Percaya kepada aku sebagai penyelamat. Ya, ini ditulis terus has eternal life. Ya, jadi keadaannya itu present sekarang. Ya, makanya dikasih keterangan lagi di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ini, now possess it. Now, sekarang engkau memiliki itu. Kapan? Ya sejak hidup di bumi, sejak saudara dan saya ini percaya Yesus, ya sejak itulah hak hidup kekal itu kita sudah terima. Ya, sejak di bumi, saudara. Ini luar biasa. Kekristenan ini menurut saya luar biasa, saudara. Jadi siapa saja yang percaya di bumi ini kepada Yesus, sejak detik itu, ini ditulis present, bukan kamu akan, you will. Kamu akan memiliki, enggak. Sekarang kau akan memiliki hak hidup kekal itu. Luar biasa ya. Makanya kita rugi. Kalau hak yang kita dapatkan sekarang di bumi ini, lalu kita kehilangan yang berikutnya, lebih besar, ya sangat rugi, saudara. Nah, satu ayat kita akan lihat lagi, Yohanes 6 ayat 47. Pagi ini kita sedikit banyak buka-buka ayat ya. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal. Siapa saja yang percaya, itu present tense, sekarang. Siapa saja yang percaya Yesus, ya sekarang ini dia mendapatkan keselamatan itu. Jelas ya, jadi tegas sekali. Hidup kekal itu bisa kita peroleh di bumi ini sejak kita percaya kepada Yesus. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Nah, orang kadang nggak ngerti seperti apa hidup kekal, keselamatan itu. Nah, ini diterangkan di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Apa itu? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Saya ulang, saudara ya. Hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu adalah saudara dan saya kenal Yesus. Ya. Kenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Jadi hidup kekal itu kenal Yesus. Maaf ya, bukan tahu Yesus. Makanya kalau engkau punya pengetahuan banyak tentang Yesus, saya tidak mengecilkan arti orang yang berpengetahuan. Ya. Anda pembelajar, Anda suka membaca buku-buku tentang rohani, kekristenan, atau Anda kuliah, S1, S2, bahkan maaf S3, engkau sudah hebat, berpengetahuan, tetapi Alkitab tidak mencatat itu yang dirindukan Tuhan, tetapi mengenal. Bukan tahu, bukan berpengetahuan saja, tapi mengenal Kristus. Nah, orang yang mengenal Kristus disebut dialah yang memegang hidup kekal itu. Nah, sekarang kita kejar mengenal Kristus itu kayak apa? Nah, ya, mengenal Yesus Kristus itu seperti apa? Next. Ini ayat-ayat penting semua yang kita baca ini. 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Saya ulang ya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bukan sekedar iman ya. Iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Jadi ini kita akan bicara iman yang benar, bukan sekedar iman, bukan sekedar percaya, bukan sekedar percaya di kulit, percaya di permukaan, tapi iman yang benar, percaya yang benar, dan rebutlah hidup kekal itu, saudara. Nah, ayat yang kita baca sebagai ayat yang terakhir ini, inilah yang disebut inti di dalam Alkitab yang tebal itu tentang praktek keselamatan itu. Ya, seperti apa? Hak itu seperti apa? Gitu ya. Ini ada di 2 Petrus 1 ayat 5, 6, 7. Ya. Percuma kita tahu semua Alkitab yang tebal itu, tapi kalau kita tidak masuk di dalam praktek
2 Petrus 1 ayat 5, 6, 7 ini ya. Kita akan gagal, Saudara, ya. Sebab itu mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 5, 6, 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Saudara, itu kata harus dan kata sungguh-sungguh berusaha, saudara garis bawahi. Siapa yang harus dan sungguh-sungguh berusaha? Saudara dan saya. Ya. Makanya tidak ada orang Kristen pasif, itu tidak ada. Tidak ada orang Kristen tidak berjuang, tidak ada. Siapa yang harus sungguh-sungguh? Saudara dan saya. Artinya kata lain, kita harus berjuang. Nah, berjuang. Nah, berjuang untuk apa? Untuk satu, ya, ini yang beriman kepada Yesus, buktikanlah bahwa engkau yang percaya Yesus, buktikan bahwa imanmu itu benar. Apa? Satu, orang yang beriman kepada Yesus harus muncul, harus lahir kebajikan. Kebajikan itu apa? Kelakuan perbuatan baik. Ya, ini yang pertama ya. Siapa yang beriman Yesus, percaya Tuhan, orang gereja, aktif di gereja, aktif ibadah, dia harus melahirkan dari imannya apa itu? Kebajikan, perbuatan baik. Jadi sangat aneh kalau Kristen tapi tidak ada perbuatan baiknya. Aneh, ya. Itu namanya bukan iman yang benar, gitu ya. Iman kulit saja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya berhenti di kebajikan, tetapi kepada kebajikan itu juga harus lahir yang berikutnya, iman itu harus ada pengetahuan. Tidak boleh kita tidak menambah pengetahuan tentang kebenaran. Siapa tidak punya pengetahuan tentang kebenaran, dia akan gampang disesatkan. Ya, dia gampang sekali dia salah. Oleh sebab itu kita tidak bisa masa bodoh. Ya, harus ada pengetahuan demi pengetahuan tentang kebenaran itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, iman harus tumbuh bukan cuma kebajikan dan pengetahuan, tapi setelah pengetahuan itu juga ditambahkan penguasaan diri. Wih, saudara. Siapa yang tidak punya penguasaan diri sudah jadi Kristen, itu tanda tanya besar. Jadi jangan ngomong begini, oh dia hamba Tuhan senior, tapi nggak apa-apa Pak, memang dia sifatnya begitu. Dia memang agak kasar, mulutnya kasar. Dia kadang-kadang keras, suka banting-banting, marah. Saya bilang setelah tahu ayat ini, nggak benar itu. Ya, nggak bisa. Harus melahirkan penguasaan diri. Cukup penguasaan diri, nggak cukup, saudara. Berikutnya ada ketekunan. Imanmu harus melahirkan ketekunan. Orang yang beriman kepada Yesus itu tekun. Nggak gampang patah arang. Apapun kondisinya, dia terus konsisten, dia terus berjuang, dia punya komitmen, tekun terus, ya, tidak pernah berhenti. Kayak Paulus gitu loh, ya, tidak pernah berhenti, terus penuh ketekunan. Cukup enggak ketekunan? Enggak cukup, saudara. Dituntut yang beriman Yesus harus ada kesalehan. Nah, saleh ini beda dengan kebajikan. Kebajikan itu perbuatan baik. Suami bisa lihat istri bisa lihat suami, kebajikan. Ya, perkataannya, tindakannya berubah. Tapi kalau kesalehan, ini tidak bisa dilihat. Yang lihat kesalehan itu Tuhan Yesus. Ya, sebab kesalehan itu ada di dalam hati saudara. Kesalehan itu di dalam apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya menghormati Tuhan. Ya, hormat kepada Tuhan. Ada sungkan sama Tuhan tuh. Ya. Orang yang menjauhi benci dosa, itu kesalehan. Itu ada di dalam hati. Tetangga nggak tahu. Ya, apa berhenti di kesalehan? Tidak, saudara. Semua orang yang beriman kepada Yesus harus buktikan diri, berjuanglah supaya lahir dari imanmu itu apa? Kasih kepada saudara-saudara seiman. Kasih kepada saudara seiman. Itu yang keenam. Apakah sudah istimewa? Cukup kita punya kasih kepada saudara seiman? Tidak. Ya. Yang ketujuh, yang terakhir, iman kepada Yesus harus menyatakan bukan cuma kasih kepada saudara seiman, tetapi kasih kepada semua bangsa.
semua suku, semua kulit, semua ras, bahkan semua agama yang lain pun engkau harus punya kasih. Inilah kekristenan yang luar biasa, saudara ya. Jadi maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itulah bukti kalau engkau punya iman yang benar kepada Yesus Kristus. Engkau punya pengetahuan yang lain setebal Alkitab, tapi engkau tidak punya 7 perkara ini, apa gunanya? Ya, loh, itu artinya apa, Pak? Wih, ini luar biasa, saudara. Kalau saudara mau terus kita baca, ya, mari kita lihat ayat 8-nya. Ya, kita lihat ayat 8-nya. Ada apa? Sebab apabila semuanya itu ada padamu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu ada padamu, dan berlimpah, kamu akan dibuat menjadi giat, penuh semangat, ya, orangnya luar biasa, dan engkau dikatakan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara kan tadi dikatakan, hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu mengenal Kristus. Cara mengenal Kristus apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu harus ada di dalam hidup kita. Barulah kita disebut engkau berhasil mengenal Kristus. Nah, kalau tidak ada itu, ya engkau belum berhasil mengenal Kristus. Tapi berpengetahuan tentang Yesus banyak, tapi mengenal belum. Ya. Nah, lalu apa kelebihan lain hebatnya ayat ini? Kita lihat ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya. Sebab, jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara kalau mengerjakan ini, saudara hidup dalam 7 perkara ini, maka Alkitab menjanjikan suara ini, kebenaran, di masa depanmu, engkau tidak akan tersandung. Tidak akan tersandung di dalam dosa. Entah itu dosa korupsi, dosa-dosa perzinahan, dosa-dosa macam-macam apapun, engkau akan tertahan kuat. Ya, saya berpikir jernih, betul sekali. Ini sebetulnya rahasia kunci keselamatan orang Kristen ya di sini. Ini prakteknya, saudara, ya. Bukan ngomong globalnya, ini praktek detailnya. Nah, sekarang ayat yang terakhir 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Hak penuh. Saudara dan saya diberi hak penuh. Hak penuh apa? Untuk masuk dalam kerajaan kekal. Hak penuh untuk masuk kerajaan Tuhan. Juru selamat kita, Yesus Kristus. Apalagi yang kita mau cari, saudara? Ya, apalagi? Gitu loh. Kan ini juga kerinduan Tuhan, kasih Yesus, pengorbanan Bapa atas anaknya untuk menyelamatkan kita semua. Keselamatan. Detail keselamatan, praktek keselamatan adalah di 2 Petrus 1 ayat 5, 6, 7. Siapa yang mengerjakan? Saudara dan saya. Ditulis harus sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha. Apa mampu kita? Tidak mampu kalau tanpa Roh Kudus. Bersyukurlah Tuhan baik. Ya, semua orang percaya ada Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Dan Roh Kudus tidak akan pernah keluar masuk. Dia tetap bersama saudara. Untuk apa? Ya untuk begini-begini ini. Kau akan dibuat sanggup. Kau akan ditolong. Engkau akan dikuatkan. Engkau akan tabah menghadapi segala tantangan itu. Saudara, dengan bahasa lain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itulah engkau memikul salibmu. Ya, engkau sangkal dirimu. Engkau ikut Yesus. Ya ini prakteknya. Sebetulnya sederhana, nggak ada yang sulit. Maka itu saya bilang, di dalam Alkitab yang setebal ini, kunci rahasia keselamatan orang Kristen di 2 Petrus 1 ayat 5, 6, 7. Selesai. Sebab itulah cara engkau mengenal, cara engkau mendapat hak keselamatan. Di luar ini, tanpa ini, engkau sia-sia. Amin. Tuhan memberkati, saudara.